Sejak tahun 1995, nyaris 30 tahun yang lalu, saya adalah seorang trainer untuk persiapan masa pensiun bagi para karyawan senior, entah itu di BUMN maupun di perusahaan-perusahaan swasta nasional dan juga di beberapa lembaga lainnya. Waktu berjalan begitu cepat, guys. 30 tahun berlalu, tidak terasa sekarang saya sudah berusia 73 tahun. Itu artinya saya sudah menjalani masa pensiun selama 18 tahun. Wow, cukup lama juga kan? Namun pada masa ini pula lah saya menyadari bahwa yang betul-betul dibutuhkan oleh para pensiunan bukanlah sekedar kiat-kiat berwirausaha atau ilmu berbisnis dan semacamnya. Kenapa? Karena masa pensiun itu tidak sederhana, guys. Masa pensiun selalu membawa bongkahan permasalahan yang pelik, kompleks, dan multidimensional. Saya ingin memberi contoh beberapa dari antara sekian banyak masalah yang menimpa para pensiunan. Intinya sih hanya satu kategori saja, yaitu kehilangan. Yes, kehilangan, rentetan kehilangan yang terjadi di berbagai sektor kehidupan kita. Mari kita lihat kehilangan apa sajakah itu. Yuk! Pada hari pertama dinyatakan resmi pensiun, seorang karyawan secara serta-merta sudah kehilangan satu hal penting, yaitu status. Mungkin saat berkarya dulu, sang pensiunan ini bekerja di sebuah perusahaan swasta nasional dan menduduki posisi tinggi seperti general manager atau lainnya. Bisa juga kalau dia berada di jalur birokrasi yang bersangkutan menjabat sebagai kepala bagian, direktur, atau mungkin juga direktur jenderal, bahkan bisa saja lebih tinggi lagi, menteri, presiden, atau apapun. Mereka yang berkarir di jalur militer atau kepolisian bisa jadi pada saat purnawirawan sudah memiliki pangkat yang tinggi serta menduduki jabatan-jabatan penting dan strategis. Tidak sedikit juga orang yang memilih untuk berkarir di perusahaan-perusahaan multinasional, perusahaan-perusahaan asing. Beberapa di antaranya sukses mencapai posisi-posisi papan atas, bahkan bisa menjadi vice president sekalipun. Namun begitu lonceng tanda pensiun berbunyi, semua jabatan atau posisi-posisi mentereng tersebut lenyap dan pupus. Para petinggi, mau atau tidak mau, harus turun dan kembali menjadi orang awam yang bukan siapa-siapa. Seperti kata peribahasa, setinggi-tinggi terbang bangau, akhirnya jatuh ke pelimbahan juga. Kenyataan ini tentu pahit bagi siapapun yang mengalaminya. Sebagian orang mungkin bisa berjiwa besar menerima kenyataan ini, walau dengan perasaan prihatin. Namun sebagian negara sulit untuk menerimanya. Mereka masih ingin menikmati status yang mereka pegang selama ini dan masih tetap ingin memiliki kekuasaan sebagaimana waktu masih menjabat dulu. Hal seperti inilah yang akhirnya membuat munculnya sindrom pensiunan yang kita kenal sebagai post-power syndrome. Dan jangan salah, bukan hanya para petinggi yang mengalami post-power syndrome. Karyawan level menengah seperti manajer lini pertama, supervisor, dan juga para staf administrasi bisa mengalami persoalan yang tidak jauh berbeda. Perubahan status dari orang yang bekerja menjadi orang yang tidak bekerja sedikit banyak akan membawa dampak psikologis yang tidak nyaman bagi yang bersangkutan. Lalu yang kedua adalah tentang kehilangan rutinitas. Setiap karyawan disadari ataupun tidak sebenarnya hidup di dalam sebuah sistem yang tidak kasat mata. Sistem inilah yang mengatur mereka untuk setiap hari di hari kerja, bangun pagi, sarapan, dan berangkat. Jam 9 sudah mulai bekerja di kantor. Jam 12 tengah hari waktunya makan siang. Dan jam 5 sore mereka sudah bisa pulang. Pada akhir pekan, hari Sabtu dan Minggu, mereka bisa beristirahat di rumah, bercengkrama, serta bersantai dengan keluarga. Rutinitas ini berdampak positif, guys. Cara kerja yang penuh keteraturan, di mana waktu kerja, waktu makan, dan istirahat, semua serba terjadwal. Ini membuat para karyawan pada umumnya menjadi sehat. Sampai pada waktunya pensiun, mereka terlempar keluar dari sistem. Tidak ada lagi yang mengatur mereka untuk menjalani rutinitas seperti yang kita bahas tadi.
Perubahan cara hidup yang mendadak ini berpotensi menciptakan apa yang dinamakan retirement shock, yaitu guncangan jiwa yang dialami para pensiunan yang tidak siap menghadapi perubahan. Para pensiunan ini memperoleh kebebasan waktu selama 24 jam penuh. Namun kebanyakan dari mereka justru gamang karena tidak tahu apa harus diperbuat dengan waktu yang begitu banyak. Apa yang harus mereka tuju dalam kehidupan ini? Hal-hal apa yang bisa memotivasi untuk mengisi kesehariannya dan berbagai hal lainnya. Kalau selama ini kita mengenal istilah gaptek atau gagap teknologi dalam kehidupan pensiunan, saya sebut ini sebagai gagal pensiun atau GP. Saat gagal pensiun merebak, stres pun mulai menyerang. Dan pada kasus-kasus yang parah, seseorang bisa saja menderita depresi. Yang ketiga adalah tentang kehilangan penghasilan. Setiap orang tentu tahu bahwa pensiunan tidak lagi menerima gaji. Hal inilah yang diresahkan oleh kebanyakan karyawan senior menjelang pensiun. Mereka sudah terbiasa berada di zona nyaman, di mana setiap bulan rekening bank mereka secara otomatis terisi melalui transfer uang gaji dari pihak perusahaan tempat mereka bekerja. Jika nantinya mereka pensiun, transfer gaji itu tentu dihentikan. Lalu bagaimana mereka bisa melanjutkan hidup secara layak? Bagi mereka yang pensiunan pegawai negeri atau yang sudah memiliki sumber penghasilan lain, tentu wacana keuangan bukan merupakan masalah besar. Namun bagi mereka yang tidak punya income apapun, apalagi masih mempunyai tanggungan, seperti anak yang belum selesai kuliah, atau mungkin cicilan rumah yang belum lunas, hal ini pastinya cukup memusingkan kepala. Yang keempat adalah tentang kehilangan kesehatan. Pada proses pensiun yang normal, seorang pensiunan biasanya adalah seorang pralansia. Pada masa itu pula mulai terjadi penurunan kualitas kesehatan. Dimulai dari rasa tidak nyaman, sakit ngilu, dan pegal di berbagai persendian, merebak menjadi rematik disusul dengan tekanan darah tinggi, naiknya gula darah yang bisa saja berkembang menjadi gangguan jantung, bahkan kanker. Masalah kesehatan yang muncul di masa pensiun ini sudah tentu melipat gandakan penderitaan para pensiunan. Bak sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sudah tercerabut semua fasilitasnya, tertimpa penyakit pula. So what itu loh. Yang kelima adalah tentang kehilangan jaringan atau networking. Seorang karyawan profesional umumnya mempunyai banyak relasi, baik rekan sekantor maupun para klien perusahaan. Mereka rapat bersama atau makan siang bersama dan kadang mengadakan perjalanan dinas bersama. Hubungan dengan para relasi ini terjalin selama bertahun-tahun, sehingga disadari ataupun tidak terjalinlah hubungan emosional yang cukup erat. Setelah pensiun, hubungan relasional itu tidak bisa berlanjut karena sang karyawan tidak lagi menjabat. Dia tinggal di rumah, kesepian, seakan hubungannya dengan dunia luar terputus. Merasa terisolasi dan kesulitan mengikuti perkembangan informasi yang menyangkut bidang yang ia geluti dulu. Berikutnya yang keenam adalah tentang kehilangan tujuan hidup. Sewaktu masih sekolah dulu, semangat kita begitu menggebu-gebu. Kita terobsesi untuk bisa kuliah di perguruan tinggi terkemuka. Ada juga yang ingin masuk akademi militer atau sekolah penerbang dan lain sebagainya. Begitu juga saat terjun ke masyarakat, mulai bekerja dan meniti karir. Motivasi semakin tinggi. Sebagian orang ingin menjadi direktur utama perusahaan besar. Ada yang bercita-cita menjadi jenderal, ada yang berniat menjadi dokter, dan seterusnya dan sebagainya. Kita selalu termotivasi dan bergairah dalam menjalani kehidupan. Namun, setelah pensiun, keadaan menjadi berbeda. Tidak ada lagi bayang-bayang kemegahan di masa depan. Semua menjadi tidak jelas. Yang tampak di ujung jalan kehidupan ini hanyalah bayangan samar-samar dari pintu kematian. Kita tentu tidak ingin cepat-cepat menghampiri pintu tersebut. Tapi kita tidak melihat jalan lain yang akan menuntun manusia ke arah kebahagiaan.
tidak tahu harus pergi kemana, tidak tahu pula harus mengisi keseharian kita dengan aktivitas apa. Hari demi hari terlewati tanpa makna, tubuh ragawi semakin tak berdaya dimakan usia. Hari esok semakin tidak pasti. Kita merasa semua prestasi yang kita capai di masa muda nyaris tak berbekas pada hari ini. Dan kita mulai menanyakan, hidup ini untuk apa ya? Nah, teman-teman para purna bakti sekalian, apa yang saya sampaikan barusan hanyalah sebagian kecil saja dari keseluruhan masalah yang menimpa para pensiunan. Dari situ kita bisa melihat bahwa solusi keuangan saja tidaklah cukup untuk membuat kehidupan para pensiunan menjadi lebih berbahagia dibanding sebelumnya. Kesimpulan yang dapat diambil adalah diperlukan sebuah sistem panduan hidup yang mencakup seluruh aspek kehidupan seorang manusia seutuhnya. Oleh sebab itu, izinkan saya untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan yang mudah-mudahan dapat menambah wawasan kita dalam menjalani kehidupan sejak muda sampai memasuki masa pensiun. Apa yang akan saya sampaikan di sini adalah sebuah cara hidup bernuansa spiritual yang bertujuan untuk membentuk kita menjadi pribadi tangguh, tahan terhadap stres, serta tahu kemana sebenarnya tujuan hidup kita. Saya ingin mengajak Anda, baik yang masih muda dan terutama yang lansia dan pensiunan, untuk bersama-sama berdiskusi di forum ini. Salam Purna Bakti.